ada nista di Logam Mulia. Penyidik Polda Aceh menetapkan 4 pemilik toko emas di Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai tersangka. Diduga 4 pemilik toko emas tadi telah menipu pelanggan dengan menjual emas tidak sesuai kadar kemurniannya. Keempat tersangka tersebut adalah CP, S, T, dan H. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi kepada media pers Selasa 27 Juli 2021 mengungkap keempat tersangka merupakan pemilik toko L, H, B, dan A. Seluruhnya beroperasi di Pasar Aceh, Jalan Tengku Cik Pantai-Kulu, Gampong Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Winardi menyebut penyidik telah menyita alat bukti rantai tangan emas seberat 5,5 gram dari toko L, rantai kalung emas 6,6 gram dari toko H, 2 jenis kalung emas masing-masing seberat 10 gram dari toko B, dan kalung seberat 10 gram serta kalung jenis lainnya seberat 6 gram dari toko A. Jika terbukti, masing-masing pemilik toko dijerat pasal 62 KUHP, pasal 8 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu sebabnya, 4 toko emas tadi sudah diperiksa. Hasilnya, ada yang sesuai kadarnya dan ada juga yang tidak. Praktik curang penjualan emas ini terungkap dari laporan masyarakat. Lalu, penyelidikan Polda Aceh mengkonfirmasinya kepada penjual. Hasilnya, ada tidak sesuai dengan kadarnya. Penyidik Polda Aceh mengaku telah memiliki hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya pengurangan kadar kemurnian emas. Seharusnya kadar emas 95%, namun dalam kwitansi jual beli tercantum 99%. Hasil penelusuran media ini terhadap sejumlah penjual toko emas di Banda Aceh membenarkan adanya berbagai modus operandi yang berbeda tadi. Misal, bila ongkos pembuatan lebih murah ada indikasi kadar emas menjadi berkurang. Sebaliknya, jika ongkos pembuatan lebih mahal, ada standar dipatok para penjual emas. Berarti kadar kandungan emas pada gelang, cincin, dan kalung emas menjadi lebih baik. Dari 7 pedagang emas di Banda Aceh yang ditemui media ini, mereka mematok harga pembuatan yang berbeda. Celah lain adalah para pedagang emas memainkan kadar atau campuran perak serta tembaga lebih besar pada jenis perhiasan yang mereka buat atau produksi. Apalagi sumber pembuatan perhiasan tersebut tidak berasal dari emas batangan. Aminah dan Huwaidi Johan melaporkan. Baca modus baru lurus. Langkah pertama Muhar yang kurang berkesan. Ternyata pergantian Ketua DPW Partai Perindo Aceh dari Hamdani Hamid kepada Muharudin tak seindah yang diperkirakan banyak orang. Itu terjadi karena Muhar mengaku dan mengeluarkan pernyataan yang dinilai kontraproduktif. Itu yang disampaikan oleh ketum sendiri langsung ketum itu kan, bahwa kemarin itu Perindo masih mencoba-coba. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan di periode selanjutnya jangan coba-coba lagi, gitu kan? Harus lebih serius. Gitu. Ketika DPP-nya serius, itu DPW-nya sampai DPD itu akan lebih serius lagi. Maka di sini butuh komitmen, gitu ya, sinergisitas antara DPP sampai ke bawahnya. Mantan Ketua DPR Aceh yang juga kader Partai Aceh ini mengaku telah mendapat restu dari Ketua dan Sekjen DPA Partai Aceh, Haji Muzakir Manaf atau Mu'alim, serta Haji Kamarudin Abu Bakar atau Abu Razak. Pengakuan ini langsung mendapat reaksi dari DPA Partai Aceh. Juru bicara PA Nur Zahri mengaku hasil rapat DPA Partai Aceh, Muhar diberhentikan dari pengurus dan anggota Partai Aceh. Partai Aceh sudah melakukan rapat terkait dengan masalah kepindahan Tengku Muhar ke Partai Perindo, di mana di dalam rapat itu diputuskan bahwa Tengku Muharudin itu dikeluarkan dari kepengurusan Partai Aceh. Nah, ini sesuai dengan arahan dari pimpinan partai yaitu Muzakir Manaf dan Abu Razak selaku Ketua Umum dan Sekjen Partai. Tak sampai di sini, pernyataan Muhar bahwa Ketua DPP Partai Perindo Haritano Sudibjo menempatkan Hamdani Hamid sebagai Ketua Perindo Aceh saat itu hanya coba-coba, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyegaran.
Lagi-lagi, pernyataan itu akhirnya dijawab Hamdani Hamid. Dia mengakui adanya kelemahan dalam memimpin Perindo Aceh. Begitupun sebut Hamdani, dirinya bersama pengurus kabupaten kota telah berhasil meloloskan Partai Perindo sebagai salah satu kontestan Pileg 2019 lalu. Datang dan pergi hilang berganti itu adalah bagian dinamika di dalam kita berorganisasi, tidak terkecuali juga di partai politik. Jadi saya menanggapinya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang luar biasa terkait dengan adanya pergantian saya dari tahun 2015 sampai dengan Juli 2021. Saya pribadi tidak merasa adanya istilah zaman dulu saya semacam coup d'etat, nggak ada. Juga tidak ada semacam perebutan kekuasaan, nggak ada. Jujur sejujur hati yang saya miliki, saya ingin sampaikan bahwa melepaskan itu dengan senang hati. Artinya tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Menurut Hamdani, pernyataan Muhar tak hanya kontraproduktif terhadap pribadi Muhar sebagai kader Partai Aceh, tapi juga untuk Perindo Aceh dan Haritano sendiri. Menurut Hamdani Hamid, berdasarkan pengalaman dia sebelumnya, memang relatif sulit untuk menjual Perindo kepada rakyat Aceh. Ini tak lepas dari persepsi politik partisan dan politik identitas yang masih begitu melekat pada diri rakyat Aceh. Karena itu, dia berharap di tangan Muharudin Partai Perindo di Aceh akan lebih baik. Aminah dan Huwaidi Johan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Tembok Darussalam semoga bukan simbol kesombongan kaum terpelajar. Konflik tapal batas antara Universitas Syah Kuala USK dengan UIN Araniri Banda Aceh tak hanya menyimpan masalah bagi kedua perguruan tinggi negeri ini. Ibarat bara api, bukan mustahil akan membakar amarah bagi kedua insan kampus tersebut di masa datang. Sebenarnya, bila dua pimpinan perguruan tinggi jantung hati rakyat Aceh ini sadar tentang tujuan awal berdirinya kampus tersebut, tak mungkin ego sektoral itu muncul. Sebab lahan yang dulu kering kerontang dan kini sudah tumbuh subur dengan bangunan bertingkat merupakan wakaf dari warga sekitar. Itu sebabnya klaim tapal batas tersebut tak hanya celah tujuan awal lahirnya dua kampus ini, tapi juga telah menciderai sejarah Darussalam sebagai kota pelajar. Saya tidak tahu soal itu alasan dia bangun. Namun lagi-lagi sebagai sebagai manusia, sebagai orang bermasyarakat, yang namanya juga tembok pagar. Gunanya pagar pasti pertama pengakuan wilayah, kemudian lebih kepada security system, pemudah keamanan, kemudian untuk untuk pemantauan internal dia lebih mudah memantau. Siapapun dia membuat pagar pasti pada dasarnya itu terserah dia punya pagar dengan besi kah, kawat kah, ataupun sekedar garis ataupun garis. Itu namanya pemisah pagar. Nah, seperti itulah kalau menurut saya. Apabila Anda menanyakan bagaimana sih pengetahuan tentang ini. Tapi ya sampai saat ini konflik masih terus ya. Di mana-mana saya dengar orang berbicara tentang pagar ini. Pagar ini. Seharusnya sebuah organisasi apalagi itu namanya tempat pendidikan tak terlepas dengan yang namanya etika. Itu wajib tuh. Tinggi pun kita punya ilmu,
Kalau nggak ada etika, dosen, nggak ada cerita. Apalagi di sini tuh punya banyak profesor. Tapi nggak pernah pun dia buat pemberitahuan dahulu, ataupun dia tanyakan dulu, survei dulu, seperti apa sih kira-kira. Meskipun bukan saya yang disurvei, ada orang-orang lain yang disurvei. Namun, terlihat jelas saat ini, untuk melintas ke akses tersebut, udah sangat susah. Apalagi kalau kita menggunakan motor, kita harus muter ke sana. Oke lah, kalau kemarin mungkin masjid akan dibuat pagar pintu gerbang baru, udah dibuat. Namun akses untuk ke belakang masjid, ada rantai itu, nggak bisa dilewati. Kalau sepeda mungkin bisa diangkat. Tapi kalau motor kan nggak mungkin. Sakitnya di situ loh, kok kenapa kayak gini? Istilahnya, beres nggak beres, benar nggak benar. Jadi etisnya kurang. Nggak ngerti kita berbicara sama orang hebat, tapi etikanya kurang. Aku di situ aja aku merasa aku berurusan dengan siapa sih sebenarnya? Nilainya tuh nggak ada. Padahal ini sebuah kampus. Seandainya ini sebuah zona militer, oke, tidak ada tawar-menawar. Itu harga mati karena itu menyangkut nyawa segala macam. Tapi ini sebuah kampus, masih banyak another way, another change, perubahan yang lain, jalan yang lain yang bisa diambil. Begitupun polemik hak milik tadi hingga kini masih tidak kunjung terselesaikan, hingga pembangunan tembok kembali dilakukan beberapa waktu lalu. Layaknya tembok Berlin di Jerman, begitulah nasib masa depan kedua kampus ini. Hanya saja, bila di Jerman, tembok tersebut sudah diruntuhkan dan telah menyatu dua blok, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, menjadi satu Jerman. Di Darussalam, justru masih berdiri dengan gagah dan sombongnya. Semoga tembok tapal batas ini tidak menjadi simbol perbedaan dan meninggalkan dendam psikologis bagi kedua kaum terpelajar itu di masa datang. Aminah dan Huwaidi Johan melaporkan. Menjadi penerjun bagi seorang perempuan itu biasa, tapi memilih menjadi pelatih tentu luar biasa. Nah, profesi inilah yang dilakukan oleh Naila Novaranti, seorang perempuan berdarah Indonesia yang kini menetap di negeri adik kuasa Amerika Serikat. Sejak 2009, Naila memutuskan jadi penerjun payung, bahkan menjadi pelatih sipil dan militer di Indonesia dan internasional. Prestasinya terukir di Museum Rekor Indonesia. Seperti apa kiprah Naila? Berikut laporannya yang kami kutip dari VOA Indonesia. Jualan parasut, yang jualan kan karena saya sebagai konsultannya, setiap saya paparan, terutama kepada milik orang militer, mereka selalu menyampaikan, kamu kan bukan penerjun, kok kamu berani untuk menjual sesuatu yang kamu tidak tahu, terus kamu bilang produk ini bagus, dari mana bagus, kamu aja nggak pakai. Gitu. Naila yang mulai menekuni terjun payung sejak 2009, kini menjadi instruktur untuk kalangan sipil dan militer. Ia menekuni profesi sebagai pelatih terjun payung internasional dengan sepenuh hati. Kalau laki-laki bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita multi talent malah. Kita bisa sambil goreng sambil nelpon, laki belum tentu ya kan. Dan perempuan itu sendiri kan lebih berkompetisi dibandingin laki-laki sebenarnya. Jadi harapan saya dengan kompetisi-kompetisi itu kita akan menciptakan generasi-generasi baru yang pastinya dengan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Tak hanya Naila Novaranti, ada juga nama Jovan Zachary Winarno, berdarah Indonesia yang kini menjadi anggota Angkatan Laut Amerika Serikat. Lantas, apa yang membuatnya tertarik bergabung dengan militer Amerika Serikat? Berikut laporannya yang kami kutip dari VOA Indonesia. Nama saya Jovan Zachary Winarno, profesi saya sebagai tentara, sekarang E4. Kita kayak maintenance buat mesin, kadang yang basic kayak CO2, terus fire stationnya, paling kita cuman kayak maintenance biasa, kayak ngecek kalau semua oke gitu. Akhirnya saya masuk setelah tahu ada banyak benefitnya gitu, tunjangan buat sekolah, terus kesehatan, asuransi gitu. Awalnya kayak santai gitu pas di bis, terus pas turun
itu langsung teriak-teriak gitu, ayo turun, ngomong kotor gitu. Kita dikasih waktu 1 menit buat telepon orang tua kita, buat kasih kayak kata-kata terakhir gitu selama 2 bulan kita di sana. Jadi ini kapalku guys. Pas itu kan 2 minggu kalau nggak salah, pas saya berlayar, terus saya nggak kontak sama sekali. Ya kan di tengah laut juga. Saya tunggu sampai berhari-hari, waktu demi waktu. Ya pikiran ini macam-macam, tapi syukurlah pada saat yang tepat dia juga hubungin saya bahwa dia baik-baik saja. Menurut saya sih itu terlalu beresiko. Tapi saya juga nggak bisa membatasi ya. Jadi kalau menurut dia itu pilihan yang terbaik ya, saya juga sangat berharap dia bisa sukses dan baik-baik saja di sana. Harus kuat mental aja sih. Jauh dari keluarga, dari teman, kehidupan udah berbeda 100%. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi